Saya di mute ya. Ya udah, silakan. Ya. Kita akan mulai perlensia kita pada hari ini seperti yang tertera di layar. Temanya pada hari ini adalah kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, yang akan dilayani oleh Saudara Abraham Hamonangan, Sarjana Teologia. Dan pengiring pujian adalah Charles dan Hana. Ya, saya akan bacakan tata tertib. Selama acara berlangsung, semua acara nanti akan dimatikan dulu supaya suara MC dan pembicara bisa terdengar dengan jelas. Ketika ada interaksi MC dan peserta, peserta dipersilahkan untuk mengangkat tangan di layar video. Nanti host akan menghidupkan suaranya. Video atau kamera agar diaktifkan pada saat sesi foto bersama. Terima kasih. Selamat mengikuti Perlensia. Ya, kita akan mulai Perlensia dengan memuji nama Tuhan dari KJ 391 ayat 1 sampai 3. Puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan nyanyikan lagu pertama kita nyanyikan dengan sukacita. Lagi refnya kita tepuk tangan ya. Mari. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami pada saat ini boleh berkumpul kembali dan bersekutu dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami dan juga keluarga kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala kesalahan yang kami perbuat terhadap Engkau dan terhadap sesama kami. Kami mau serahkan persekutuan pada hari ini, dari awal sampai pada akhirnya, di dalam tangan pimpinan-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Oma dan juga Bapak Ibu sekalian, kadang banyak hal menimpa hidup kita. Beban yang berat, masa depan yang dirasakan gelap, banyak cobaan. Tetapi ingatlah bahwa Yesus Kristus selalu ada bersama kita dan menjaga kita. Hidup kita dipelihara dan juga doa-doa kita didengarnya. Kita mau menyanyikan lagu dari KJ 438 ayat 1 sampai 4. Apapun juga menimpamu.
Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Bila penanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu dalam Tuhan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Tuhan menjagamu. Periksa hidup, Tuhan menjagamu. Nanti kemenangannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Batang susah darahnya, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Firman Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan dari PKJ 255, Firman-Mu ku pegang selalu. Kita akan nyanyikan 2 kali. Setelah itu, saya persilahkan Saudara Abraham untuk memimpin kita melalui firman Tuhan. Firman-Mu pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Cobaan memimpin aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa
susah. Padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat sedang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang pemegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, saya di tempat berteduh, firman-Mu Tuhan pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Baik, Bapak, Ibu, dan Oma Opa sekalian, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungi firman Tuhan hari ini, mari kita membuka persekutuan hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami secara virtual melalui ruang Zoom pada pagi hari ini untuk bersekutu dan mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau memberikan kami hikmat-Mu, agar kami dimampukan untuk merenungi dan juga memahami firman-Mu, serta dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta Opa Oma, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius 6, ayat 25 hingga ayatnya yang ke-34. Oke. Kitab Matius pasal 6, ayat 25 hingga ayatnya yang ke-34. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri.
Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian bacaan kitab kita pada pagi hari ini. Baik, shalom. Selamat pagi Opa Oma dan Bapak Ibu semua. Saya bukan cukup sih, sangat bergembira karena melihat wajah-wajah Opa Oma dan Bapak Ibu ini sumringah sekali dari awal tadi. Hangat, saling menyapa. Hanya iklan doang. Oke, intinya saya begitu senang. Oke, Bapak Ibu dan Opa Oma sekalian, kalau kita sama-sama melihat tema kita, yaitu kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Lalu juga lihat teks Alkitab yang kita baca tadi. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan kita nih sebagai manusia itu sering menyimpan kesusahan kita? Apa sih yang menyebabkan kita sebagai manusia itu sering memendam kesulitan-kesulitan atau pergumulan yang ada pada hidup kita? Nah, Opa Oma dan Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus mengatakan bahwa seorang manusia ketika memendam atau menyimpan kesusahannya, kesulitannya, atau pergumulan hidupnya adalah karena kekhawatiran, karena kekhawatirannya. Pengajaran atau khotbah Yesus ini sebetulnya memiliki hubungannya dengan perikop di atasnya, yaitu hal tentang mengumpulkan harta. Nah, ternyata kekhawatiran atau kekhawatiran ini dahulu juga menjadi pergumulan dari banyak umat dan para murid di masa itu tentang kebutuhan dan harta benda. Sekarang mungkin kita akan timbul pertanyaan nih di pikiran kita, Opa Oma dan Bapak Ibu. Kenapa sih Tuhan pakai makan minum? Kenapa sih Tuhan itu pakai kata pakaian? Karena makan minum dan pakaian itu menyangkut dua hal penting tentang kepemilikan harta benda manusia, yaitu jiwa dan tubuh. Kita tahu ya kalau makanan dan minum itu menopang kehidupan manusia dan pakaian itu untuk melindungi tubuh manusia. Yesus ingin mengatakan kalau yang menjadi prioritas bagi manusia itu bukan tentang materialnya, bukan tentang makanan atau pakaiannya, tetapi tentang kehidupan dan tubuh dari manusia itu sendiri. Bagi Yesus, kehidupan yang dikuasai oleh kekhawatiran akan makanan, kekhawatiran akan pakaian, justru akan menyebabkan orang percaya kehilangan tujuan dalam hidupnya. Yaitu ada di ayat yang ke-33. Tujuan untuk pengejaran tentang kerajaan dan kebenaran Allah. Nah, Yesus mengetahui bahwa betul memang makanan itu memelihara kehidupan dan juga pakaian itu melindungi tubuh manusia. Namun baik makanan maupun pakaian ini bukan menjadi tujuan utama dari manusia. Sebab kehidupan dan tubuh yang Allah sediakanlah yang justru menjadi penting. Maka kita bisa sama-sama lihat nih, Opa Oma dan Bapak Ibu. Ada dua ilustrasi yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan tentang kekhawatiran akan makanan dan pakaian. Ilustrasi pertama adalah kekhawatiran di ayat yang ke-25, yaitu tentang makanan. Yesus mengatakan dalam ilustrasi ini bahwa burung-burung yang terbang di langit, yang tidak menabur, dan yang tidak menuai, bahkan tidak mengumpulkan bekal, itu diberi makan oleh Bapamu yang ada di sorga. Nah, kalimat diberi makan oleh Bapamu yang di sorga ini bukan berarti Tuhan itu betul-betul nyuapin gitu, makanan ke setiap paruh burung gitu, ini makan. Tidak berarti Tuhan itu melemparkan dengan cuma-cuma makanan kepada burung-burung yang ada di langit. Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa burung-burung harus bekerja untuk makanannya dengan mencari dan berburu. Tetapi Tuhan menyediakan sesuatu untuk dicari dan diburu oleh burung-burung. Yesus menekankan bahwa ketika Tuhan sudah menyediakan bagi burung-burung, apalagi bagi manusia. Nah, hal ini Yesus bicarakan karena pada masa itu umat percaya pada kisah penciptaan. Bahwa kalau kita ingat kisah penciptaan itu kan burung-burung itu dikuasai oleh manusia. Manusia diberi kuasa mulia untuk menguasai burung-burung, untuk menguasai hewan-hewan dan juga tanaman. Yesus mau menekankan bahwa makhluk yang
kamu berikan kuasa, yaitu burung-burung aja dikasih sama Tuhan, disediakan sama Tuhan. Apalagi kamu manusia, kamu yang Tuhan kasih otoritas mulia untuk menguasai seluruh ciptaan, masa tidak Tuhan sediakan juga? Lalu ilustrasi yang kedua adalah tentang kekhawatiran pakaian. Nah, ini lebih menarik lagi ya, Pak Oma dan Bapak Ibu. Yesus menggunakan ciptaan yang lebih pasif dari hewan, dari burung-burung, yaitu bunga bakung. Bunga yang pada masa itu dikenal sebagai bunga liar yang tumbuh di padang. Yesus tidak menekankan akan kelangsungan hidup dari bunga bakung yang liar ini. Namun Yesus memperlihatkan hal yang lebih menarik yang ada dalam bunga bakung, yaitu Tuhan memberi kemegahan. Bahkan melebihi kemegahan terbaik yang pernah dimiliki oleh manusia, yaitu Salomo. Dan dari kedua ilustrasi ini, Yesus ingin mengatakan bahwa kekhawatiran manusia adalah karena manusia kurang percaya kepada Allah. Umat pada masa itu lebih memilih untuk takut, lebih memilih untuk khawatir, ya karena mereka kurang percaya kepada Allah yang menyediakan kelangsungan hidup atau kebutuhan mereka. Dan dalam hal ini, Yesus berbicara tentang iman. Iman yang yakin bahwa Allah dapat dan akan bertindak atas nama umatnya. Nah, Oma, Opa, dan Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah di ayat yang keberapa tadi ya, kita lihat yang bersama-sama ya. Di ayat yang ke-32. Kalau kita lihat sama-sama ya. Yesus membandingkan umat yang mengenal Allah dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Pertanyaannya adalah untuk apa ya? Apakah memang Yesus ini mau banding-bandingkan aja atau mungkin ada maksud tertentu? Nah, Bapak Ibu dan Oma Opa, hal ini Tuhan Yesus lakukan untuk menyadarkan umat tentang ciri khas mereka sebagai bangsa atau umat yang mengenal Allah dengan yang tidak mengenal Allah. Dalam hal ini ya, Yesus tidak menjelekkan atau menyudutkan bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi ini menjadi bentuk pengingat bahwa umat pada masa itu yang mengenal Allah itu memiliki ciri khas. Dan ciri khas yang dimaksud adalah iman itu tadi. Umat yang mengenal Allah memiliki iman yang tenang kepada Bapa di surga, sedangkan bangsa yang tidak mengenal Allah memiliki kekhawatiran. Dan seperti yang sudah kita dengar bersama di awal tadi, Yesus menutup pengajaran tentang kekhawatiran ini dengan mengingat prioritas untuk mencari dahulu kerajaan dan kebenaran Allah. Keinginan dan tekad orang percaya itu adalah hidup di jalan Allah. Mencari kerajaan Allah merupakan sebuah keputusan untuk hidup di bawah arahan dan kendali Allah. Kalau kita sama-sama lihat di ayat-ayat sebelumnya dalam Matius pasal 6 ayat 10, adalah salah satu bukti nyata yang disampaikan oleh Yesus bahwa seorang percaya hendaknya berdoa untuk datangnya pemerintah Allah. Karena Allah yang akan mewujudkannya. Dan doa menjadi salah satu bagian dari pencarian kerajaan dan kebenaran Allah. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu dan Oma-Oma sebagai penutup, Matius menuliskan bahwa Yesus mengajar umat untuk melihat kekhawatiran besok dan masalah besok sebagai pengalaman yang akan terjadi di setiap harinya. Kalimat Yesus ini menggugah dan membangkitkan umat bahwa pemeliharaan dan penyediaan Tuhan itu pasti. Namun bukan berarti kehidupan itu adalah perjalanan panjang yang lurus gitu aja. Setiap hari akan ada masalahnya, namun pengajaran-pengajaran Yesus sebelumnya menjadi jaminan bahwa dengan kasih karunia Allah, orang percaya akan selamat. Nah, Bapak, Oma, dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin setiap kita, termasuk saya juga nih, pernah menyimpan atau memendam pergumulan kita. Mungkin setiap kita pernah memendam atau menyimpan kesulitan-kesulitan yang ada di hidup kita. Atau kesusahan-kesusahan yang ada di hidup kita, seperti umat pada bacaan kita hari ini. Melalui bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa hal itu terjadi ya karena ada kekhawatiran dalam diri manusia. Ada kekhawatiran dalam diri manusia, yang ternyata disebabkan oleh rasa kurang percaya manusia kepada penyediaan dan penyertaan Tuhan.
Ya mungkin terkadang kita seperti umat di dalam bacaan kita hari ini, Bapak, Ibu, dan Opa, Oma. Memilih untuk takut, aduh khawatir, aduh bingung, ketimbang percaya kepada penyertaan Tuhan. Mungkin kita pernah khawatir akan harta benda kita. Dan di sini harta benda itu bukan berarti hanya makanan dan pakaian saja ya, seperti pergumulan umat yang dijumpai Yesus. Dalam konteks kita saat ini mungkin kita pernah khawatir akan kesehatan kita, akan anak kita, mungkin akan cucu kita, akan mungkin tabungan kita. Karena kesehatan, anak, cucu, atau misalkan tabungan adalah bagian dari harta milik yang kita punya dalam kehidupan kita. Tuhan mengingatkan kita dengan salah satu ilustrasi tadi kita sama-sama dengar, yaitu burung-burung. Nah, Opa, Oma, dan Bapak Ibu, burung-burung itu kan makhluk yang hidup bebas di alam sana. Yang mungkin jarang kita pikirkan akan kelangsungan hidup burung-burung ini. Dan Tuhan tidak secara instan memberi makan kepada paruh burung secara langsung. Burung itu harus mencari, burung itu harus berburu. Namun Tuhan ingin berkata bahwa Ia menyediakan bagi para burung. Ia menyediakan yang akan diburu dan dicari oleh burung. Sama halnya seperti kita manusia. Misalkan kesehatan kita. Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan untuk kesehatan kita. Tinggal mungkin kita bagaimana seperti burung-burung untuk mencari kesehatan itu dengan penuh semangat. Tentunya dengan iman kepada dan penyertaan dan penyediaan kepada Tuhan. Tuhan mau kita ingat bahwa prioritas kita adalah bukan apa yang kita khawatirkan. Karena apa yang kita khawatirkan sudah disediakan olehnya. Prioritas kita sebagai orang percaya adalah mencari kerajaan dan kebenaran Tuhan. Dengan berdoa, membaca firman-Nya, dan juga bersekutu, seperti pada pagi hari ini. Karena itu adalah ciri khas kita sebagai umat Tuhan. Kekhawatiran yang dipendam hanya akan berujung pada kesia-siaan. Karena hidup kita manusia bukan seperti jalan tol gitu, yang lurus-lurus aja, yang lancar-lancar aja. Bahkan jalan tol sekarang mungkin macet juga ya, Bapak, Ibu, dan Opa, Oma ya. Hidup kita tidak seperti jalan tol, lurus-lurus saja. Hidup kita itu begitu berwarna, begitu dinamis. Hidup kita penuh akan lika-liku pergumulan, dan pergumulan itu akan berbeda di setiap harinya. Yesus menggugah semangat kita untuk menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Tidak perlu khawatir, karena aku sudah berfirman bahwa Bapamu yang di sorga pasti akan menyediakannya untuk kamu, untuk kita semua. Nah, Bapak, Ibu, dan Opa, Oma sekalian, ada satu lagu reggae jadul nih, yang mungkin Oma, Opa, dan Bapak, Ibu ini pernah dengar. Judulnya itu Three Little Birds. Apakah ada yang pernah dengar? Oma, Opa, dan Bapak, Ibu, ini lagunya dari Bob Marley. Ini harusnya cukup jadul ini ya. Ada penggalan lirik yang sederhana dari lagu ini, Bapak, Ibu, dan Opa, Oma. Ini maaf kalau suara saya mungkin agak jelek kali ya. Penggalannya itu seperti ini lagunya. Don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Nah gitu. Melalui penggalan lirik ini saya tuh jadi terfikir, Bapak, Ibu, dan Opa, Oma. Tuhan memang menjamin akan kekhawatiran dan kekhawatiran kita. Tuhan menjamin akan kelangsungan hidup kita. Tuhan menjamin akan kekhawatiran di dalam hidup kita. Dan don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright with God. Mari, Opa, Oma, dan Bapak, Ibu, kita menerima penyediaan dan penyertaan Allah dan mencari kebenaran dan kerajaan-Nya di dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai di dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, kita akan menyanyikan sebuah lagu penutup, atau foto dulu ya, foto time dulu ya.
kita akan bersama-sama berfoto. Ayo Bapak Ibu, Oma Opa, dibuka ya kameranya. Dibuka ya Oma Opa. Foto ya. Ayo senyum ya. 3, 2, 1. Oke, lagi. 3, 2, 1. Oke, terakhir. 3, 2, 1. Oke, makasih Oma Opa. Makasih Arman. Ya, kita akan menyanyikan lagu penutup yang akan diambil dari KJ 457 bait 1 sampai 3. Ya Tuhan tiap jam. Lagu ini merupakan doa kita bahwa kita memerlukan Tuhan setiap hari, bahkan setiap jam, dalam keadaan apapun juga. Setelah lagu ini, saya persilahkan Saudara Abraham untuk membawakan doa syafaat dan diakhiri dengan lagu Bapak Terima Kasih. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, kami hamba-Mu. Dikalau Kau dekat, kenyang menggodaku. Setiap jamnya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan Yesus, karuniamu. Dikalau Tuhan jauh, percuma hidup. Setiap jamnya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Baik, Opa Oma dan Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Mari, Oma Opa dan Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami mengetahui bahwa kami sebagai manusia masih banyak kekurangan, namun firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau telah menyediakan bagi setiap dari kami. Engkau telah menyediakan setiap kelangsungan di hidup kami, dan agar kami tidak menjadi khawatir, kami akan terus percaya kepada setiap penyediaan yang telah Bapa berikan di dalam hidup kami. Ya Bapa, saat ini kami berdoa untuk keluarga Perlensia yang sedang sakit atau yang terpapar COVID-19, baik yang dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit. Kami juga terkhusus berdoa juga untuk Ibu Mainawati, kesembuhan Pak Felix dan Ibu Diana,
serta kesehatan Bu Frida Winata, keluarga dari Pak Kelly. Ya Bapak, kami menyerahkan setiap kesehatan yang mungkin sedang sakit, terkhusus orang-orang yang sudah kami sebutkan, teman-teman kami, keluarga kami yang sedang sakit. Kami percaya Tuhan yang memberikan semangat, Tuhan yang memberikan kekuatan, agar keluarga kami serta kami sebagai teman dapat sama-sama kuat untuk menghadapi penyakit dan sakit penyakit yang diderita. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga Perlensia yang mungkin sedang memiliki pergumulan akan ekonomi, pergumulan keluarga, pekerjaan, ataupun usaha. Kami serahkan semua pergumulan ini di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa setiap upaya yang sudah kami lakukan, setiap pemikiran yang sudah kami keluarkan, dan juga setiap jerih payah yang sudah kami lakukan di dalam usaha kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam cara kami untuk menghadapi pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kami percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah menyertai kami, dan Tuhan juga sudah terus hadir di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk persiapan persekutuan Perlensia pada 13 Desember nanti untuk Natal secara onsite. Ya Bapak, kami tahu bahwa pandemi naik turun, tetapi kami percaya bahwa persekutuan ini hanya demi kemuliaan nama-Mu. Persekutuan ini kami landaskan di dalam nama-Mu, dan juga kami menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Kami percaya apa yang sudah kami rangkai, apa yang sudah kami bicarakan, dan apa yang sudah kami rancang akan berjalan sesuai dengan kemuliaan dan jalan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk yang berulang tahun di bulan November. Ada Ibu Mira, Ibu Liana, Ibu Rostina, Ibu Yuriwarti, Ibu Miming, Ibu Lisbeth, Ibu Linaci, Ibu Katerina, Ibu Lishe, Mei, Ibu Yulia, Ibu Feni, Ibu Evi, Ibu Eli, Ibu Wahyuni, Ibu Doris, dan Bapak Robert Nelson. Kami turut berbahagia atas ulang tahun saudara-saudara kami, atas teman-teman kami. Kami percaya Tuhan yang selalu membimbing kehidupan mereka tahun demi tahun. Kami percaya Tuhan yang terus memberkati mereka tahun ke tahun. Dan biarlah ulang tahun mereka ini menjadi sukacita untuk terus mencari dan menemukan kerajaan dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Tak lupa juga ya Tuhan, kami berdoa untuk korban gempa bumi di Cianjur, saudara-saudara kami di sana, keluarga-keluarga kami di sana. Kami yakin bahwa mereka mungkin penuh dengan rasa takut, penuh dengan rasa khawatir, penuh dengan rasa pilu dan kesedihan. Tetapi kami percaya, kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tuhan memampukan pemulihan mereka. Tuhan menyediakan setiap stok obat maupun pakaian dan makanan bagi mereka yang mengungsi. Kami percaya Tuhan menyertai setiap korban-korban agar betul-betul semakin lambat laun korban gempa bumi di Cianjur dapat terpulihkan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan di bangsa ini. Kami percaya ketika pergumulan ini diserahkan kepada tangan-Mu, dan kami juga berusaha dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan memampukannya. Sebentar lagi juga kami akan berpisah ya Tuhan. Kami percaya kami dapat terus menjadi berkat di tengah lingkungan kami, dan kami percaya Tuhan memberkati setiap langkah kami berikutnya untuk melakukan aktivitas kami selanjutnya. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Ya, kami atas nama Komisi Lansia dan Komisi Dewasa mengucapkan terima kasih kepada Saudara Abraham Hamonangan Sarjana Teologi yang telah membawakan firman Tuhan. Untuk Bapak Charles dan juga Ibu Hana sebagai pemandu pujian kita pada hari ini, dan juga Saudara Arman yang mengatur multimedia. Ada beberapa pengumuman, yaitu persekutuan Nuansa Natal pada hari Selasa diadakan pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 10 dengan tema keberanian menyambut kelahirannya. Matius 1 ayat 18 sampai 25 dibawakan oleh Pendeta Emeritus Iwan Triwahyudi di GKI Samanhudi. Ya, jadi kita ingat ya, bukan hari Sabtu tapi hari Selasa ya. Selasa 13 Desember 2022. Yang kedua, PA Dewasa, yaitu hari Sabtu tanggal 2 Desember 2022. Maksudnya hari Jumat. PA Dewasa hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 pukul 10 dengan tema Sampah Dunia, dibawakan juga oleh Pendeta Emeritus Iwan Triwahyudi. Ya, kita akan kembali bertemu khususnya di Perlensia dalam Nuansa Natal pada 13 Desember 2022 dan juga tanggal 2 Desember 2022. Secara on-site ya, kalau PA masih secara online. Yang tanggal 13 secara on-site di GKI Samanhudi. Sampai jumpa. Halo, terima kasih Chris. Terima kasih Abraham, terima kasih Vera. Terima kasih ya Pak Uma, Bapak Ibu semua. Arman. Terima kasih Abraham. Terima kasih Sandria, Arman. Terima kasih semua. Terima kasih.